Baik, senang sekali kita berjumpa lagi pada malam hari ini, di malam kelima, dengan topik pembahasan keilahian Yesus. Sebelum dilanjutkan, mari kita berdoa. Jadi menurut kehendak-Mu dalam kehidupan kami, Bapa, di saat kami mendalami firman-Mu, jamah hati pikiran kami, bahkan kami, agar apa yang kami dalami dapat boleh kami maknai bahwa Bapa sebagai Halik Pencipta, Juru Selamat, dan penebus kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Yesus terindah. Di malam pertama kita sudah membahas Alkitab sebagai firman Allah. Di malam kedua kita sudah membahas tentang karakter Allah adalah kasih. Di malam ketiga kita sudah membahas tentang asal mula kejahatan, dan di malam keempat kita dengan penuh keseriusan kita dalami firman Tuhan tentang nubuatan Mesias. Dan di pertemuan kelima ini kita akan mendalami firman Tuhan dengan topik keilahian Yesus. Bagaimana keilahian Yesus? Gambaran lirik lagu ini itulah Yesus. Yesus terindah, Raja alam semesta, Anak Allah dan manusia. Engkau ku sembah, Kau ku kasih, Engkaulah Raja yang mulia. Keilahian Yesus, gambaran dari lagu ini bahwa Dia adalah Raja alam semesta, Dia adalah anak Allah. Untuk itu kita sembah, kita kasihi, karena Dia adalah Raja yang mulia. Ya. Matius 1 ayat 23 yang menyatakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya Allah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jika kita kembali kepada topik yang pertama, pembahasan pertama, bahwa Dia pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam Matius 1 ayat 23 tadi menyatakan Immanuel, Allah bersama kita. Nah, dalam Yohanes 17 ayat 5, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Yohanes 17 ayat 24, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ayat ini menyatakan kepada masing-masing kita bahwa Yesus meminta saudara dan saya untuk menjadi milik Allah, untuk berada bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Yesus. Kenapa? Karena dengan demikian kita memandang kemuliaan Allah dalam diri Yesus. Ya, kenapa? Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Nah, luar biasa. Ternyata Yesus yang kita sembah sudah ada jauh sebelum Abraham ada. Di mana ayatnya? Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Luar biasa, Yesus itu sudah ada jauh sebelum Abraham ada. Berarti kita bicara tentang keilahian, tentang ketuhanan Yesus. Yesus itu adalah Tuhan sendiri.
Dalam Keluaran 3 ayat 6, lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Yesus atau Allah sudah juga berbicara kepada Musa ketika Musa melihat ada semak terbakar tetapi tidak hangus. Lalu Musa mendekati semak itu, lalu suara dari surga mengatakan, "Lepaskan kasutmu." Ya. Keluaran 3 ayat 14 mengatakan, "Aku adalah aku." Siapa aku adalah aku ini? "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Ya. Siapa dia? Mari kita baca lanjutannya. Dalam Lukas 5 ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Ayat 24. "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berbicara tentang Yesus Kristus, dia sudah ada sebelum Abraham ada. Berbicara tentang Yesus bahwa tugas utama Yesus adalah mengampuni dosa saudara dan saya. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Karena dia diutus oleh Allah untuk menjangkau hati saudara dan saya. Untuk menjangkau supaya kita diubahkan oleh kuat kuasanya. Yesus yang kita sembah bukanlah orang sembarangan. Ia berkuasa mengampuni dosa saudara dan saya. Dalam Ibrani 1 ayat 5, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anak aku." Ibrani 1 ayat 9, "Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu." Inilah yang diberikan kepada Yesus Kristus ketika dia di dunia ini. Ya, Bapa mengakui Yesus sebagai anaknya. Yesus diurapi oleh Allah melebihi orang-orang dunia. Dia diasingkan untuk menjadi teladan kehidupan. Berbuat kebaikan, hidup merasakan kehidupan manusia tapi tidak pernah berdosa. Itulah Yesus yang kita sembah. Ya. Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas sebelumnya mengatakan, sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas luka di tangannya, aku tidak akan percaya. Tiba-tiba Yesus datang. Ketika Yesus datang dikatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas mengakui keilahian Yesus. 1 Timotius 6 ayat 15-16, yaitu saat yang ditentukan oleh penguasa, yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memegang dia tidak dapat. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Timotius muda, rekan kerja Rasul Paulus, menyampaikan bahwa Yesus satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dan Yesus diakui oleh Timotius, baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, saudara tidak akan pernah menyesal ketika saudara memilih Yesus sebagai juru selamat pribadi saudara. Saudara tidak akan pernah menyesal bahwa Yesus yang kita sembah adalah pemilik alam semesta.
Kita tidak akan menyesal bahwa Yesus yang kita sembah, dia tidak takluk kepada kematian. Dia bangkit. Dan dia, apa janji berikut yang kita terima? Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus yang kita sembah memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus yang kita sembah adalah pemilik alam semesta. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena setan sendiri pun takut berhadapan dengan siapa? Dengan Yesus. Setan sendiri mengakui, "Hai engkau anak Allah, buat apa engkau datang?" Saudaraku yang saya kasihi, apakah Anda percaya bahwa Yesus yang kita sembah, dia memiliki alam semesta? Filipi 2 ayat 5-12 intinya. Jika kita baca, Yesus secara sukarela melepaskan keilahiannya untuk menjadi juru selamat kita. Sekali lagi, jika kita baca secara seksama Filipi 2 ayat 5-12, ringkasannya, Yesus meninggalkan surga, meninggalkan keilahiannya untuk menjadi juru selamat kita. Dia datang dengan segala kesederhanaan, sedangkan orang banyak beranggapan, memohon dengan sangat, mereka meminta, bermimpi bahkan Yesus itu datang dengan mahkota kemuliaan. Tapi dia datang dengan kesederhanaan. Yesus tidak meminta harta yang limpah yang kita berikan padanya. Yesus meminta kita percaya, kita mengakui bahwa dia adalah juru selamat kita. Jika pendengar, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, percaya bahwa dia adalah yang ilahi, wakil Allah yang datang ke dunia, katakan amin. Jika saudara percaya bahwa dia adalah juru selamat pribadi saudara, katakan haleluya, terima kasih Tuhan. Jika saudara percaya bahwa dia adalah pemilik alam semesta, katakan ini aku Tuhan, terima aku sebagaimana aku ada. Percayakah saudara bahwa Yesus adalah juru selamat pribadi Anda? Bagi saudaraku yang mau berkonsultasi, yang mau berkomunikasi lebih dalam mengenai keilahian Yesus, ketuhanan Yesus, silahkan berkomunikasi di narah hubung di 081 337 390 115 atau di surat elektronik 766hiwl@gmail.com. Saudara, saya adalah orang biasa, namun saya mau kita semua merasakan jamahan kasih Allah lewat mendalami firman-Nya. Kita semua dipersatukan untuk lebih seksama mengenal Yesus sebagai pencipta kita, mengenal Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, dan mengenal Yesus sebagai penebus kita. Saya bukanlah seorang pendeta, saya hanyalah seorang awam yang mau dengan penuh dedikasi membagikan firman Tuhan bagi saudara. Besar harapan saya di pertemuan ke-6 kita akan bertemu kembali dengan topik yang berbeda. Dan pastikan saudara-saudara untuk membuka firman Tuhan hari demi hari. Luangkan waktu untuk mengenal Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Luangkan waktu untuk mengenal Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Luangkan waktu untuk menerima berkat surga lewat pengetahuan dari Alkitab,
pengetahuan surga dari membaca firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa mau bersama dengan kami di beberapa menit terakhir ini. Bapa terus mengurapi kami, mengasingkan kami menjadi berkat lewat pendalaman firman-Mu. Terima kasih kami memiliki Yesus yang mau meninggalkan surga untuk kami, menjadi juru selamat pribadi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya, karena Bapa mau menerima kami sebagaimana kami ada. Ampunkan Tuhan dosa pelanggaran kami, jadi menurut kehendak dalam kehidupan kami, karena kami berdoa hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan penebus kami. Amin. Sampai jumpa kembali. Shalom dan Tuhan memberkati.